respon yang tidak benar. Itu yang perlu diluruskan. Kalau orang tua atau kita tidak meluruskan dari sejak dini, itu menjadi satu permasalahan di otak anak kita, memori anak kita itu, gitu. Apalagi kita selalu membuat gap yang besar. FM Sonora Medan, sahabat Sonora, masih di Sonora Siang Women and Parenting, masih bareng saya Rini Aprianti dan Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality Training and Consulting. Hari ini kita coba belajar menghormati perbedaan. Tadi sudah sempat disinggung Pak Agustinus mengenai bagaimana mengajak anak pada saat perayaan-perayaan keagamaan. Betul. Dari kita yang juga berbeda agama. Betul, ya, Pak ya. Ya. Oke, mungkin kita lebih detailnya lagi nih, gimana sih caranya mengajarkan anak untuk menghormati perbedaan dalam beribadah? Iya, ya. Nah, beribadah ya, tetap kita sebagai orang tua harus menjadi contoh ya, menjadi contoh yang baik. Sering sekali Mbak Rini, sahabat Sonora, saya melihat ini menjadi lelucon dibuat orang tua di depan anak. Ini nggak boleh. Lelucon gitu. Jadi sikap-sikap ibadah itu kan setiap kita kan beda-beda ya. Nah, satu kali saya bawa anak saya ke Padang, dan itu kalau di Padang itu setiap ruangan itu memang disiapkan ada tempat untuk musola. Enggak, untuk sembahyang, seperti tikarnya itu apa namanya? Sajadah. Sajadah. Baru disediakan gitu. Jadi kita masuk, karena kita kan ya biasa aja. Nah, waktu masuk anak saya langsung merespon. Responnya apa? Nah, itu perlu kita dengar nih sebagai orang tua. Responnya apa? Nah, respon dia itu ya sedikit agak terganggu gitu. Agak terganggu kan? Lalu saya bilang, kenapa terganggu? Kan bisa ditaruh di tempat yang lain. Nah, itu artinya mereka menyiapkan, menyediakan bagi yang perlu. Kalau kamu tidak perlu, kenapa harus terganggu? Jadi respon kita. Respon kita itu paling penting, respon orang tuanya dulu. Jawaban dari orang tuanya dulu. Kalau melihat bahwa perbedaan ibadah itu membuat terganggu anak, contoh. Nah, kalau kita nggak bisa memberikan respon yang benar, ini anak akan menjadi respon yang nggak benar juga. Dia terganggunya itu karena apa? Itu yang perlu digali bagi orang tua. Ini kan khusus untuk di rumah kita ajarkan nih kepada anak-anak. Nah, lalu seperti yang tadi saya contohkan, ya, tahun baru yang berbeda agama itu, Lebaran seperti bulan 2 ini, gitu ya. Itu bagaimana sikap anak kita? Baru gimana respon kita sebagai orang tua untuk itu? Nah, setiap harinya juga begitu. Setiap harinya juga begitu. Pertama orang tuanya dulu yang punya respon yang benar dulu kepada anaknya. Kalau anaknya memang benar-benar punya respon yang tidak benar, itu yang perlu diluruskan. Kalau orang tua atau kita tidak meluruskan dari sejak dini, itu menjadi satu permasalahan di otak anak kita, memori anak kita itu, gitu. Apalagi kita selalu membuat gap yang besar, yang panjang, tinggi gitu. Wah, itu penjelasan yang begitu membuat anak juga memberikan gap yang besar, membuat batasan-batasan yang luas. Nah, makanya orang tua coba praktek singkat aja. Dari mana? Mulai respon dari anak dulu terhadap perbedaan ibadah tadi. Ya, kadang-kala mereka ada yang anaknya itu merasa terganggu oleh suara, oleh keadaan, oleh apapun itu. Nah, respon orang tua apa terhadap perbedaan ibadah itu? Kalau orang tua, ini sekali lagi ya, kalau orang tua tidak mengajarkan dengan benar, mulai dari rumah tentang perbedaan itu, maka anak akan mengambil memori yang tidak benar itu. Kadangkala waktu kita jelaskan dengan atau membuat perilaku yang berbeda, ya kan, dan itu menurut saya ya, satu penilaian terhadap keluarga kita waktu tentang toleransi ini diterapkan di rumah gitu. Ya kadang-kala kayak seperti di kantor, saya bilang tuh setiap hari Jumat kepada karyawan, ayo sholat Jumat. Kita menyuruh mereka untuk mempersilahkan, mempersilahkan. Orang memang itu perlu dilakukan. Bayangkan kalau di kantor itu semua melakukan ibadah, kan kantor tuh jadi tenang, enak. Yang untung siapa? Kita semua. Di rumah juga begitu. Makanya dari rumah itu diajarkan respon-respon yang benar dulu tuh tentang perbedaan itu, apalagi tentang masalah ibadah ini, gitu ya. Karena mereka nggak pernah dengar.
Karena mereka nggak pernah lihat. Itu aja persoalan anak kita. Karena mereka kan selalu, misalnya di hotel di Medan, hotel di Prapat, hotel di Brastagi, dia nggak pernah lihat itu. Tiba-tiba masuk ke salah satu hotel di Sumatera Barat, dia lihat berbeda kan, gitu. Nah itu yang perlu dijelaskan, Mbak Rini. Jadi waktu anak kita dari sejak dini bertanya, kita harus memberikan penjelasan yang benar. Ingat loh, yang benar loh, bukan yang baik aja, yang benar gitu. Karena toleransi itu adalah bagian dari pendidikan. Kalau kita nggak benar pendidikannya, nggak benar tuh cara bertoleransinya. Ya, dasar daripada pendidikan sebenarnya toleransi. Karena waktu dia keluar dari rumah, dia sudah harus belajar toleransi. Itu kan dalam hal beribadah, dalam hal agama. Kalau dalam hal adat istiadat, mungkin tadi yang di Padang bisa jadi sedikit inilah ya, contohnya. Contoh, betul. Tapi kan budaya ini juga beda-beda kan? Betul, budaya contohnya kan. Jadi kita harus memberikan seluasnya kepada anak kita kesempatan sebanyak-banyaknya untuk melihat budayanya kok begitu ya. Satu kali ya kan, waktu dia lihat budaya yang berbeda gitu ya, culture yang berbeda dari apa yang biasa kita lakukan dari suku kita contohnya, dia kan masih bertanya, itu menurut dia itu asing sekali. Nah kadang-kadang kayak kemarin saya bawa anak saya ke satu museum suku itu, Pak rupanya ada ya golok gitu, apa samurai, ada samurai. Jadi bukan samurai itu bukan hanya di Jepang. Jadi semakin tertarik dia gitu. Jadi samurai suku ini juga ada, Pak. Ada. Baru mulai dari apa namanya itu ya, numbuk padi itu. Nah, dia belum pernah lihat. Baru mengukur kelapa dalam bentuk ukuran kelapanya itu, kita duduk. Mbak Ridi saya pernah ngalamin waktu kecil disuruh mengukur kelapa itu yang kelapanya dikukur gitu kan, gini, nggak kayak mesin itu. Anak saya kan nggak ngalami. Untung masuk museum. Yang duduk di bawah itu ya? Duduk. Itu ada di kampung saya, Pak. Nah, itu. Jadi yang saya ujungnya yang gini kan. Jadi kita gini kan batok kelapa itu kan. Jadi waktu anak saya melihat, karena dia nggak pernah ngalami, dia kan pasti bertanya. Tapi waktu saya tunjukkan itu, iya ya. Jadi waktu dia melihat bahwa itu terjadi di kampung itu dengan ukuran kelapa tidak seperti yang di kota, dia kan bisa memaklumi karena saya sudah ajarkan bahwa itu ada. Jadi waktu kita berada di satu pelosok desa yang memang menggunakan alat yang tidak pernah dilakukannya, kan bukan berarti dia lebih hebat daripada yang di kampung itu. Karena dia tidak tahu, makanya dia bilang, oh ada ya. Nah itu yang harus kita jawab. Jadi usulan saya untuk bicara budaya, kunjungilah museum. Beberapa museum yang ada di kota kita, mungkin ada di desa-desa yang lain, walaupun itu berbeda sukunya, justru membuat kaya bagi anak kita. Itu tentang budaya. Jadi menghargai itu sebenarnya anak ya, apalagi sekarang ya anak-anak milenial ini, curiosity-nya itu sangat bagus loh. Tingkat untuk mengetahuinya itu lebih dalam daripada kita sebenarnya. Jadi waktu kita melihat perbedaan itu dan kita bisa menjelaskannya tentang budaya itu, keren. Kaitkan dengan sekarang. Harus dibandingkan dengan sekarangnya yang ada sekarang ini. Gimana kalau kita ajak ketemu dengan suku Asmat belum lagi yang ke ujung ke timur itu ya, yang hanya pakai kotekan. Betul, saya rindu banget gitu membawa anak saya yang begitu supaya dia melihat bahwa perbedaan itu membuat Indonesia ini kaya. Perbedaan itu ya, kenapa dia bersikap tidak benar, karena dia nggak melihat perbedaan itu menjadi satu jembatan. Dan dulu papa ngukur kelapanya begitu, sekarang kalian sudah canggih pakai mesin begini. Loh, gimana? Kalau kamu temukan teman kamu yang menggunakan ini, misalnya ada di satu desa atau di satu rumah, jangan katakan itu tertinggal. Karena memang itu termasuk juga budaya. Oke, kalau anak sekarang, udah beli aja, udah jadi. Itu juga emaknya yang bilang, capek lah ngukur-ngukur gitu. Oke, nanti kita bakal balik lagi ya Pak Agus ya. Kita masih akan lanjutkan Sonora Siang, belajar menghormati perbedaan sesaat lagi.